Salat adalah kebutuhan. Maka orang yang tidak salat, dia pasti akan menyembah yang lain. Apa yang disembahnya? Ada keperluan menyembah. Ini kalau tidak dipenuhi, orang akan menyembah yang tak layak disembah. Orang pagi makan lontong, makan mie lendir, makan nasi gurih, makan ayam penyet, makan bubur ayam. Kalau tidak diisi dengan makanan, nanti dia akan sarapan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Begitu juga dengan minuman. Orang mesti diisi air tawar, air segar. Kalau diisi air laut, makin asin, makin haus, makin kurang, makin kering. Begitu juga tentang kebutuhan menyembah. Kalau tidak diarahkan, dalam naluri manusia ada meyakini namanya Tuhan, tapi dia tak tahu namanya siapa. Termasuk siapa yang punya teori gratifikasi pula, teori gravitasi, daya tarik bumi. Siapa namanya itu? Mereka pun meyakini adanya Tuhan, tapi dia tak percaya pada agama. Orang-orang liberal sekuler itu dalam lubuk hatinya yang paling dalam, kalau dia sedang sakit, kalau dia sedang susah, kalau dia sedang depresi, dia meyakini ada Tuhan yang maha besar. Cuman untuk percaya agama, karena tokoh-tokoh agama, maka dia tidak lagi percaya agama. Apa kata mereka? Tuhan terlalu besar untuk diklaim oleh satu agama. Akhirnya mereka percaya Tuhan tapi tidak mau beragama. Makanya kalau ditanya siapa Tuhan ente? X. Tuhannya X. Kan parah kali kalau kita berdoa sama Tuhan, oh X. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina wa maulana wa syafi'ina, diajarkannya nama Allah itu siapa? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Maka kalau berdoa panggil dia, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Ketika hati terasa sempit, panggil dia. Cara menyembahnya bagaimana? Cara menyembahnya pun diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan nanti siang panas terik keluar, tatap mata ke langit, oh Tuhan. Atau pergi ke tengah laut, oh Tuhan. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat cara menyembah Allah, malaisa alaihi amruna, yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Kalau diterima makbul, kalau ditolak mardud. Cara menyembah Allah Nabi Muhammad yang mengajarkan. Angkat kedua tangan ke arah kiblat, katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi tak semua baca Allahu Akbar kabira. Ada juga kawan kita di sebelah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jangan kelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira. Yang sebelah sini baca Allahu Akbar kabira, yang sebelah sini baca Allahumma ba'id. Yang tengah ini belum hafal, preman baru taubat kemarin sore. Salatnya sah. Yang tak baca doa iftitah sah, karena yang penting rukunnya Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manusia terkuat
di dunia. 100 manusia terkuat di dunia. Bukan Hulk, bukan Spiderman, bukan Wonder Woman. Karena yang dikatakan kuat di sini bukan badannya, bukan fisiknya, bukan aneh-aneh bisa manjat, tapi kekuatan otaknya cerdas. 100 manusia tercerdas di dunia, salah satunya orang Indonesia. Dan ternyata dia kena kasus, dibawa ke pengadilan. Ketika sampai di depan meja hijau hakim menyidang, yang dipegangnya adalah tasbih. Tasbih dipegangnya. Mana kekuatan otakmu? Mana IP 4-mu? Mana ijazah MA, Master of Art, PhD, Doctor of Philosophy? Mana kekuatan, kehebatan? Hilang semuanya. Mana kecerdasan otak? Mana IQ yang tinggi? Hilang. Semuanya diadukan kepada Allah. Maka fungsi solat, untuk apa solat? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan spiritual. Makin besar kota, makin banyak tantangan, makin hebat kota metropolitan, metropolitan Jakarta, metropolitan Surabaya, metropolitan Medan. Kota terbesar nomor 1 di Indonesia Jakarta, nomor 2 Surabaya, nomor 3 Medan Sumatera Utara. Makin besar kota, makin banyak masalah, makin hebat tantangan, orang makin kehilangan ketenangan. Makanya orang-orang kota itu mencari ketenangan. Di mana dia cari ketenangan? Masuk ke diskotik, masuk ke night club, masuk macam-macam. Masuk ke diskotik tak juga tenang. Masuk ke night club tak juga tenang. Masuk karaoke tak juga tenang. Masuk lagu dangdut makin stres. Lagu metal makin suntuk. Makan pil anjing gila baru agak tenang sedikit. Sabu-sabu, narkoba, khamar, semuanya mencari ketenangan. Orang tak bisa tidur kena sakit. Orang tak bisa tidur itu sakit apa namanya? Insomnia. Tak bisa tidur. Jam 2 malam pun matanya berkedip-kedip. Kenapa? Terlalu banyak masalah dalam kepalanya. Tapi orang yang sholat hatinya tenang. Ustadz sedang ceramah pun tidur. Saking kan tenangnya. Nah, makanya kalau ada kawan kita tidur jangan kita marah. Berapa banyak orang barat makan pil tidur karena tak bisa tidur. Kawan kita bisa tidur, biarkan aja dia. Nanti udah bangun dia baru kita dengarkan MP3. Kalau kami tidur semua Pak Ustadz tak apa-apa asal kamera itu hidup. Saya biasa bicara sama kamera aja berdua. Jamaah sekalian dimanapun berada. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kenapa kau sholat? Aku sholat karena kebutuhan. Karena ada orang yang sholat karena keterpaksaan. Kenapa kau sholat? Sebetulnya aku malas sholat ini, tapi karena ketua PP sholat aku ikut juga lah. Segan lah, gimana lah, ketua udah sholat jadi terpaksa lah sholat. Lamanya lah pula sholat nih. Kau kenapa sholat? Aku sebetulnya malas sholat nih Pak Ustadz, tapi karena ketua KNPI udah sholat. Ini nampaknya sekarang ini udah banyak yang jadi Taliban nih Ustadz. Ketua KNPI Taliban, ketua PP Taliban. La haula wala quwata illa billah. Sholat adalah kebutuhan. Maka orang yang tidak sholat, dia pasti akan menyembah yang lain. Apa yang disembahnya? Nyi Blorong, Sundil Bolong, hantu setan, jembalang tanah. Itu kawan saya tak sholat, kemana-mana pede aja dia, tenang aja dia. Rupanya di dompet kecilnya ada kris. Nyembah siapa dia? Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Berkawan sama dukun. Kata dukunnya, kalau ente mau tenang, supaya engkau merasa pede, supaya kau merasa kuat, ini ku kasih kau kris kecil, masukkan dompet. Ustaz kau tahu, tiba-tiba dia masuk rumah sakit telungkup, tak bisa telentang. Rupanya salah pasang, terduduk keris itu. Ente kalau mau merasa tenang, merasa nyaman, anak-anak buah ente takut sama ente disegani orang. Oh ini pakai ini. Apa ini? Ini kumis tunggal harimau. Oh, gimana Pak Dukun bisa dapat kumis harimau ini? Waktu kebakaran hutan kemarin.
Ada harimau mati. Dampak kumisnya ini. Ini kalau pakai kumis tunggal ini kita pede. Setan punya kerja. Kita tak ada bawa kumis tunggal, kita tak ada pakai batu cincin, kita tak ada pakai rantai, kita tak ada pakai gelang. Kalaupun ada yang pakai gelang, nggak ada magic-magicnya, nggak ada mistis-mistisnya, hanya sekedar hobi, tak apa-apa. Masalah batu cincin, saya pun pakai batu, tapi tak ada meyakini sesuatu apa-apa. Ustadz karena sering ceramah-ceramah di depan tentara, di depan polisi, di depan pejabat, Ustadz mesti pakai batu warna merah supaya aura merah Ustadz bangkit, nanti Ustadz berani. Kalau Ustadz pakai cincin warna merah, wajah Ustadz akan merah, biji mata Ustadz pun merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Lalu Ustadz berani ceramah di depan PP, di depan KNPI, di depan tentara, di depan polisi. Kekuatan Ustadz itu di mana? La haula wala quwata illa billah. Dalam sholat tadi sebelum menghadap Bapak Ibu di sini, saya sholat dulu di dalam. Allahu Akbar. Selesai sholat, ya Allah, aku akan menghadapi tentara, akan menghadapi polisi, akan menghadapi, kalau ansip tak apalah aku sebut, ya Allah, akan menghadapi PP, akan menghadapi KNPI. Mereka itu hamba-hamba Engkau, ya Allah. Hati mereka dalam genggaman-Mu, ya Allah. Maka kuatkan aku, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa'tasamtu billah. Naik ke atas, bismillah. Adapun yang aksesoris ini tambahan aja. Sebetulnya PD-nya udah ada, cuman dengan pakai jaket KNPI ini bertambah PD gitu. Takbir. Jaket PP Pak Ustadz udah, kartu PP saya 2 biji. Satu dari Riau, satu dari Medan, Sumatera Utara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti adik-adik, anak-anak muda, jangan ikut sama dukun, jangan ikut sama penasehat spiritual, jangan ikut sama kekuatan apapun. Yang pertama adalah membangkitkan kekuatan diri itu dengan sholat, bukan somat. Dengan sholat. Yang kedua, ada orang Indonesia sekamar sama bule. Tahu bule? Bule itu perempuan, kalau laki-laki Pak Le. Sekamar sama bule laki-laki kerja di pengoboran minyak di salah satu tempat di Riau. Karena Riau ini kaya dengan minyak, dibor ke bawah dapat minyak. Sekamar dia sama bule tadi. Bule tadi memperhatikan kawan sekamar dia, orang Indonesia ini, pagi, petang, siang, sore, malam. Lama-lama dia ambil kesimpulan, oh my friend, ku tengok kau dari malam sudah kita lama sekamar, ku perhatikan ente setiap pergantian waktu ente tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Setiap pergantian waktu. Pertama, ketika terbit fajar, mulai nampak pergantian waktu, terang di atas, ente sholat. Lalu kemudian ketika tergelincir matahari, bergeser matahari, engkau tegak lagi. Lalu kemudian ketika tenggelam matahari, engkau tegak lagi. Lalu kemudian ketika nampak merah di barat, engkau tegak lagi. Lalu kemudian ketika malam sempurna, 5 kali ente saya perhatikan. Rupanya orang Islam sendiri pun tak memperhatikan waktu sholatnya, justru orang luar Islam yang memperhatikan. Rupanya kita ini setiap bergeser waktu dalam 24 jam kita menyembah Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri nikmat Allah. Terbit fajar tadi, Allahu Akbar, salat subuh. Nanti tergelincir matahari, Allahu Akbar, salat zuhur. Nanti tenggelam matahari petang, sebelum tenggelam sempurnanya asar, Allahu Akbar. Habis itu nampak merah di ufuk barat, sempurna, Allahu Akbar. Habis itu puncaknya adalah solat isya, tapi ditambah lagi 2 waktu sunat, solat duha dan solat tahajud. Maka ada 7, 5 yang wajib, 2 yang sunat. Kalau ini kita laksanakan, ibarat perjalanan di stasiun-stasiun ini, kita sudah menyembah
mengagungkan, memuliakan, mensucikan, mengkonektingkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rupanya yang memperhatikan bukan kita, yang memperhatikan justru bule orang barat. Karena kita hanya sudah menjadi rutinitas setiap hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh waktu bergeser, tidak boleh waktu berubah, kosong dari Allahu Akbar. Kita sudah laksanakan alhamdulillah subuh, dan bangga kita subuh ini hadir pula pejuang subuh, biker subuhan. Nanti zuhur tak datang. Ente kenapa zuhur tak datang? Ustaz, kan ada terus ini subuh. Sedangkan subuhnya saja datang, waktu yang paling berat subuh, melawan kantuk, melawan selimut, melawan tidur. Sedang subuh aja datang, apalagi zuhur. Begitu cara berpikirnya. Itulah mengapa yang ditulis di situ biker subuhan, karena subuh yang paling berat. Kalau mau menengok orang munafik, tengok sholat subuhnya. Kalau ada orang tak sholat subuh, munafik itu. Tapi tentu jangan mentang-mentang udah sholat balik dari sini jumpa kawan, munafik. Tak boleh kita keras, tak boleh kita radikal. Nanti kalau jumpa sama dia lembut, munafik. Kalau mau selamat dari munafik, maka sholat subuh. Alhamdulillah Ustaz Somad, kata mak-mak. Terima kasih Ustaz Somad, kata ibu-ibu. Sejak anak saya ikut pengajian Ustaz Somad, sekarang udah rajin sholat subuh dah. Dulu sholatnya bertinggalan, sekarang sholat subuhnya mantap. Bahkan tidak hanya sholat subuh Ustaz Somad, anak saya itu sekarang udah sholat duha. Kemarin saya intip di kamarnya, saya tengok dia sholat duha, cuman agak lain, pakai kunut Ustaz. Itu adalah sholat subuh kesiangan. Usolli fardhu subhi rak'ataini tulid lillahi ta'ala. Tulid, telat, terlambat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, sholat adalah kebutuhan spiritual. Kalau kebutuhan makan, masukkan sarapan. Kalau siang, lunch. Kalau malam, dinner. Kalau makanan ringan, snack, ular goreng. Tapi kalau kebutuhan leher, teh tarik, kopi susu, minuman bersoda, tapi ada kebutuhan spiritual, itulah di hati. Andai kita tidak sholat, stres, depresi, tetap ada yang menawarkan. Anda stres, datanglah ke tempat kami. Kalian akan diajarkan bagaimana menenangkan hati. Pejamkan mata, tarik nafas, tarik, 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 tahan. Keluar dari bawah tuh. Jangan membuat yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah kebutuhan. Hari ini yang tidak setuju dengan cakap saya, silakan saja. Umur kau nanti panjang, dalam kehidupan kau menghadapi macam-macam. Di saat nanti terjadi benturan, di saat nanti terjadi stres, depresi, pergi ke dokter psikolog. Pak dokter, saya sedang stres, masalah saya banyak, masalah perusahaan, masalah kantor. Di kantor ditekan atasan, pas mau pulang kena tilang, sampai di rumah ditekan bini. Anak-anak saya macam tuyul. Macam mana saya ini? Akhirnya dikasih obat tidur, makan obat tidur, tertidur. Bangun tidur, datang masalah lagi. Makan lagi obat tidur, tertidur. Bangun tidur, datang masalah lagi. Makan obat tidur, lama-lama datang sakit pinggang, stres, depresi, stroke, diabetes mellitus, jantung koroner, mati. Kalau hidup cuma untuk tidur, bagus mati. Kalau hidup tidak berani menghadapi tantangan, nanti nampak ada jenazah lewat, ikut. Pas duduk-duduk, nampak aja jenazah lewat, ikut. Pak, boleh kami ikut? Ikut, masuklah. Itu apa lama-lama hidup? Life is struggle. Hidup adalah tantangan. Bangkitkan adrenalinmu. Takbir.